Kardinal pertama dari Singapura, kardinal satu-satunya, kardinal elektor yang menjadi penutur bahasa Mandarin, dan kardinal elektor satu-satunya yang beretnis Tionghoa. Setelah kardinal sebelumnya dari Hong Kong tidak lagi menjadi kardinal elektor karena alasan usia. Kita mau bicara tentang kardinal ini dan juga tentang bacaan hari ini. Tapi sebelumnya saya mau katakan Pak J.E. Bene masih di mea culpa. Para culprit dimanapun berada, semoga sehat-sehat. Dan kalau harus menanggung sakit lebih lama karena ada sakit penyakit atau perasaan yang tidak nyaman, tetaplah kuat dan jangan kehilangan harapan. Kita mau bicara tentang satu kardinal yang baru dipilih oleh Bapak Paus bersama dengan 20 kardinal lainnya. Nama kardinal ini adalah William Goh, kardinal pertama dari Singapura. Dia lahir 65 tahun yang lalu. Usianya 65 tahun, di bawah 80 tahun, itu artinya dia menjadi kardinal elektor terlibat dalam konklav. Penutur bahasa Mandarin yang fasih dan telah memimpin gereja di Singapura sejak 2013. Secara khusus perhatiannya adalah kepada kelompok migran dalam penjangkauan pastoral kepada para migran. Kita tahu di Singapura banyak tenaga kerja yang berasal dari negara-negara lain, dan pelayanan kepada mereka ini adalah perhatian dari uskup yang akan menjadi kardinal secara sah, katakanlah begitu, dalam konsistori 27 Agustus yang akan datang. Uskup sebelumnya, Uskup Emeritus John Tong dari Hong Kong, menjadi kardinal dan akhirnya sudah memenuhi batas maksimum untuk terlibat dalam kelompok kardinal elektor karena usianya sudah lebih dari 80 tahun. William Goh menjadi uskup etnis Tionghoa yang baru di antara para kardinal yang pemilih ini, kardinal elektor itu. Lahir di Singapura pada 25 Juni 1957 dari keluarga etnis Tionghoa yang menjadi kepala keempat gereja di Singapura. Yang keempat terpilih pada Mei 2013 menggantikan Uskup Agung Nicholas Chia dan menjadi imam tahun 1985. Setelah itu dia kuliah di Italia di Universitas Urbaniana, kemudian dia lanjut doktorat di Gregoriana. Ia kembali ke Singapura tahun 1992 dan fokusnya adalah kegiatan pastoral, spiritual dan teologis. Dia aktif juga di dunia pendidikan teologi dan aktif juga di forum uskup-uskup se-Asia. Di Singapura ada sekitar 300.000 jiwa umat Katolik sebagaimana dituliskan dalam asianews.it ini. Dan itu dari 5,6 juta jumlah penduduk total Singapura. Dan dari antara 300.000 orang ini, satu orang menjadi kardinal. Ada satu kalimat yang diucapkan oleh William Goh yang saya pikir bisa menjadi jembatan kita untuk mendalami bacaan hari ini. Begini katanya, pertobatan itu perlu dilakukan oleh seluruh umat dalam gereja, seluruh gereja. Kita harus ingat bahwa dosa seseorang akan mempengaruhi orang lain juga. Ini adalah pengingat yang tepat bagi kita untuk memperbarui iman kita. Dia mengatakan ini secara kontekstual ya, bahwa di tempatnya di Singapura ada pemimpin gereja, ada tokoh yang penting di dalam gereja yang melakukan pelanggaran-pelanggaran, dan ini membuat malu segenap umat dan bisa memicu kekacauan di dalam internal gereja. Nah, apa bacaan hari ini? Ketika Petrus mempertanyakan kualitas murid lain kepada Yesus, Tuhan, apa yang akan terjadi dengan orang ini? Kata Petrus tentang murid yang lain, apa kata Yesus? Jika aku menghendaki,
supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Bukan urusanmu. Tetapi engkau, seguimi, ikuti aku. Ada yang bukan urusan kita. Ada yang tidak harus kita urusi. Supaya tidak lebih rumit, supaya tidak lebih kacau. Saya pikir dibutuhkan, dan kita tetap memohon bantuan dari Tuhan, dibutuhkan kebijaksanaan untuk menentukan apakah saya harus mencampuri ini, apakah saya harus mengambil jarak dari ini, apakah saya harus pergi sejenak, meninggalkan ini. Bukan menjadi urusanku, tetapi saya fokus untuk tetap mengikuti guru ini. Dibutuhkan kebijaksanaan, dan seperti yang dikatakan oleh William Goh, uskup yang terpilih menjadi kardinal ini, kita harus ingat bahwa dosa seseorang akan mempengaruhi orang lain juga. Kadang kita risau, kita risau akan orang lain sampai kita tidak punya banyak waktu untuk mendalami hidup rohani kita. Kalau kita mau ambil lagi contoh lain dari kitab suci, orang yang digaji tetap 1 dinar 1 hari padahal hanya bekerja 1 jam, yang bekerja 8 jam sehari itu protes. Mengapa? Dia hanya 1 jam kerja, dapat 1 dinar. Saya 8 jam kerja, 1 dinar juga. Padahal perjanjian dari awal memang bekerja 1 hari itu dapat upah 1 dinar. Iri hatikah kau kalau aku murah hati? Kata Yesus. Menarik jawaban ini. Puitis, tetapi mendalam juga. Iri hatikah kau kalau aku murah hati? Soal bagaimana nasib orang lain di hadapan Tuhan, kita tidak bisa selesaikan dengan keputusan sendiri, pertimbangan sendiri. Ada banyak hal yang bukan urusan kita. Tetapi, sebagaimana diingatkan oleh uskup kardinal terpilih ini, urusan kita adalah untuk tetap menaruh perhatian pada yang ilahi. Ma tu seguimi. Engkau ikuti aku. Yang lain itu ada yang menjadi urusanku dan bukan urusanmu. Semoga saya pikir ini mengingatkan kita untuk menaruh perhatian, fokus pada tujuan kita. Termasuk saya baru-baru ini berbicara dengan seorang teman yang saya mau membaca buku apologetika, saya mau berdebat, saya pikir itu sesuatu yang baik, tapi pertama-tama dimulai dari dalam pemahaman, dan bila diperlukan suatu saat harus membela iman secara ilmiah, kita siap untuk itu. Bukan pertama-tama kita mendalami untuk mempertahankan secara ilmiah, karena itu secondary. Kita beriman bukan untuk dipertandingkan dalam lomba-lomba cerdas cermat, tetapi untuk mendalami nilai hidup kita dan mengenal siapa pencipta kita. Semoga materi informasi hari ini membantu kita untuk mengenali kebaikan Tuhan dalam hidup kita, dan mengenali pemahaman kita sendiri, menyadari pemahaman kita akan siapa yang menciptakan kita, yang mencintai kita melulu. Dan semoga kita, karena mendalami iman, semakin berbahagia dalam hidup. Pace bene.